Selama bertahun-tahun, dua nama berdiri nyaris tanpa gangguan. Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport. Mereka kuat, mereka mapan, mereka seperti hukum alam di segmen ini. Lalu, datang satu nama baru, secara global dikenal sebagai Fang Cheng Bao Bao 5 atau Leopard 5. Namun di Indonesia, ia masuk lewat keluarga premium Denza sebagai Denza B5. Denza B5 bukan sekadar mobil Cina yang coba-coba. Ini adalah proyek serius dari BYD dan bukan proyek biasa. B5 dibangun di atas platform DMO, Dual Mode Off-Road Super Hybrid. Sasisnya mengintegrasikan baterai sebagai bagian dari rangka melalui konsep CTC, Cell to Chassis. Hasilnya rigid, kaku. Torsi kekakuan tinggi, pusat gravitasi lebih rendah. Kalau sasis konvensional itu fondasi beton bertulang, ini sudah seperti bendungan raksasa. Sekarang kita bicara angka. Tenaga sistem yang secara keseluruhan yaitu 505 kW atau sekitar 680 horsepower. Ya, 680 tenaga kuda. Bandingkan dengan Fortuner 2,8 yang bermain di angka 200-an HP. Atau Pajero Sport Dakar yang di kisaran 180-an HP. Bukan beda tipis, ini beda dimensi. Akselerasi 0 sampai 100 km per jam, sekitar 4,8 detik. Itu angka yang biasa kita dengar dari SUV Eropa seperti Porsche Macan, bukan SUV kotak dengan ban all-terrain. Dan yang membuatnya menarik, tenaga itu datang tanpa turbo lag, tanpa raungan, tanpa drama, sunyi, tapi menyentak, diam, tapi menghentak. Sistem 4WD-nya berbasis elektrik. Distribusi torsi dikontrol elektronik dengan respons sangat cepat. Tersedia elektronik differential lock depan dan belakang, serta sistem penguncian pusat berbasis kontrol torsi. Bukan 3 differential lock mekanikal murni seperti SUV diesel klasik, tapi sistem elektronik modern dengan prinsip kerja berbeda. Belum cukup sampai di situ. Ada fitur tank turn, berputar di tempat seperti tank. Bukan gimmick semata, tapi solusi saat ruang benar-benar sempit. Di versi tertingginya bahkan memakai suspensi hidrolik adaptif yang bisa menaikkan ground clearance hingga sekitar 200 mm. Jadi ini bukan SUV gaya-gayaan aspal. Ini bukan SUV yang cuma tinggi. SUV ini memang disiapkan untuk tanah, lumpur, dan tanjakan curam. Desainnya kotak, tegas, maskulin. Pendekatannya mengingatkan pada Land Rover Defender, tapi dengan sentuhan futuristik khas Tiongkok modern. Grill besar, LED matrix tajam. Ban serep menggantung di belakang. Tidak berusaha terlihat kalem, ia ingin terlihat siap tempur. Apakah ini akhir dari dominasi lama? Belum tentu. Brand Jepang punya reputasi panjang, jaringan luas, nilai jual kembali kuat, tapi untuk pertama kalinya ada pemain baru yang tidak datang dengan harga murah dan spek pas-pasan. Ia datang dengan teknologi, dengan performa, dengan keberanian. Bukan sekadar produk baru, ini sinyal perubahan. Karena di dunia otomotif, yang besar bisa digeser, yang lama bisa diguncang, dan yang nyaman bisa terusik. Jika Denza B5 benar masuk Indonesia dengan harga kompetitif, maka pertarungan SUV leather frame tidak akan lagi berjalan seperti biasa. Dan mungkin untuk pertama kalinya, Raja Hutan akan benar-benar diuji. Karena di jalan raya, yang bertahan bukan hanya yang paling lama berkuasa, tapi yang paling cepat beradaptasi. Kalau menurut kamu Denza B5 benar-benar ancaman serius atau justru hanya sensasi sesaat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa tekan like, subscribe untuk analisis otomotif yang tajam dan tidak berat sebelah, dan aktifkan notifikasi karena persaingan SUV di Indonesia baru saja memanas. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.